Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu Jemaat Tuhan lihat ada bangku-bangku yang masih kosong di depan, kalau mungkin bisa lebih ke depan, dengan sukacita kita akan mulai ibadah kita pada minggu siang ini. Yang bersukacita katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan sama-sama berdiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama sebagai insan Pentakosta, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga, dan kemudian kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Yang siap dan penuh dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kanan kirinya dulu, kasih salam, katakan sukacita Tuhan atasmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga, 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, mari umat yang disertai Tuhan. Memasuki semester kedua di tahun ini, kita sama-sama nyatakan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuduhi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, oh kau baik Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, penguasa hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau satu semester di tahun 2025 sudah kami lewati. Dan kami masuk di bulan Juli semester yang kedua di tahun ini. Tuhan baik. Tuhan baik, kau menyertai kami. Kalau kami ada bisa berdiri di rumah-Mu pada hari ini, di hari Minggu ini, kami katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah lewat apa yang sudah kami lihat dalam hidup kami, kami boleh mempersembahkan ibadah kami pada siang ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena ibadah yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan,
roh yang mencari Tuhan. Dan kami rindu biarlah kami boleh mengalami sesuatu yang berbeda Tuhan. Karena Engkau melawat kami pada siang hari ini. Kami siap beribadah, mata hati dan fokus kami tertuju pada Kristus. Karena bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan, keagungan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah dengan sukacita. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi shalom. Saya melihat tangan-tangan yang percaya Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang, Tuhan Yesus dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yang percaya katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang percaya sorakan haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Amin. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Saudara sendiri katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Dengan imanmu katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa kesembuhan saat kami naikkan pujian kami Tuhan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab
terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Yang percaya seorang sama-sama ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar sangat terpuji, sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih keras katakan, sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji, kuasa-Mu dahsyat. kuasa-Nya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat kami deklarasikan Tuhan dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan, kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan Yesus dahsyat. Sungguh dengan iman kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih siang hari ini Tuhan. Kami deklarasikan dengan iman, kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kau yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami ya Bapa. Thank you Lord. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Roh-Mu bekerja.
bekerja, saat ku memujimu, saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, kami mau terus memujimu Tuhan. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, kami pandangkan kekudusanmu. Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat pujian kami, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Kami mengenalmu, kami pujimu Tuhan. Kehadiranmu, mari kita sembah Dia. Ini kami Tuhan, ini hati kami Bapa, kami mau terus menjaga-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, untuk terus memuji-Mu. Kami puji-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku angkat ini anak-anak-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Kami mau terus sembah-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami pandang padamu Yesus, kekudusan-Mu. Saat
Sebab dalam hadirat-Mu kami percaya ada kemenangan dari Tuhan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya shanda ralaba koraba shaka ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba koraba shaka ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Sebab dalam hadirat-Mu jiwa kami tenang, hati kami tenang dalam pelukan-Mu. Syaradabata karalabayara labayara 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 Horabasyakarada bayara labayara labayara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Amin. Kami muliakan Kau, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Kau Raja kami yang hidup dan duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kedua tangan kami terangkat kepada-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi-Mu Engkau Yesus yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ini nyanyian kami bagi-Mu ya Tuhan. Ku nyanyi Hosana, terimalah pujian kami Tuhan yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Nyanyikan, nyanyi Hosana, amin. Bagi Raja
apapun situasi kami siang hari ini. Terima kasih kalau Roh Kudus menuntun kami untuk ada di tempat ini. Dan kami memilih untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Karena kami tahu, sekalipun dalam goncangan, ketika kami menaikkan pujian kami kepadamu, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidup kami. Ada damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Di tengah goncangan dunia ini, Engkau dapati kami dengan kekuatan kuasa-Mu tetap tegak berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus alirkan kekuatan yang baru bagi umat-Mu, bagi kami semua. Karena kami tahu kekuatan yang daripadamu akan melahirkan kemenangan. Dan kami percaya karena janji kemenangan Tuhan sudah berikan buat kami. Kami tunggu waktu yang daripadamu. Kami tunggu mujizat yang daripadamu. Kami tunggu Engkau menyelesaikan semuanya buat kami. Dan kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami percaya pengharapan kami kepada Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Tapi pengharapan kami akan menghasilkan sukacita abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami. Karena kami tahu kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tapi Tuhan menjadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena itu kami ingin juga melepaskan berkat yang terbaik untuk bangsa di mana kami tinggal, bangsa Indonesia. Kami angkat tangan kami, tanda kami bersyukur kepadamu. Karena sampai siang hari ini terbukti tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Tangan Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib atas bangsa kami. Dan tangan Tuhan sendiri yang mengangkat bangsa kami naik terus. Dengan percaya kami mau berkata, bangsa kami akan menjadi mercusuar buat bangsa-bangsa lain. Karena semua akan melihat ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas Indonesia. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang memilih semua pemimpin-pemimpin, bahkan baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Semuanya Tuhan yang tetapkan. Kami mau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Karena kami tahu Tuhan, biarkan roh takut akan Tuhan senantiasa ada pada mereka. Apapun keputusan mereka, kami percaya Tuhan selalu mengintervensi semuanya atas Indonesia. Dan menjadikannya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah goncangan dunia, Indonesia tetap berdiri karena ada Tuhan yang menjaganya. Bapak, saat ini kami juga berdoa buat gereja kami, buat pemimpin gereja kami, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Ibu Hermin dan seluruh jajaran pimpinan yang ada. Kami percaya Engkau yang menempatkan pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat marifat dari surga, dengan pengurapan yang baru setiap hari. Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin kami dan kami percaya tahun ini, tahun penuaian itu akan menjadi bagian dalam hidup kami semua. Kami bukan hanya menuai jiwa-jiwa, tapi kami menuai berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Dan dengan berkat-berkat itu kami tidak akan membuat berhasil diri kami sendiri, tapi kami akan menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Bahkan dengan berkat yang daripadamu, kami boleh menjadi bendahara-bendahara surga, membiayai lawatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Kami percaya hari ini Pentakosta ketiga sedang bergerak di Indonesia. Di seluruh provinsi yang ada, kegerakan terjadi baik dari kami yang kaum dewasa, bahkan terlebih untuk kaum muda, remaja, anak-anak, semua dalam segala usia. Kegerakan Tuhan sedang melanda dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membangkitkan generasi Yeremia, Engkau yang memulihkan mereka. Bahkan ada satu generasi yang akan dengan luar biasa meninggikan, memuliakan nama-Mu. Mereka akan mengerjakan yang terbaik dan lawatan terbesar itu terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Mampukan kami semua jemaat-Mu di tempat ini, bahkan seluruh CK4 untuk masuk dalam kegerakan Tuhan. Jangan biarkan kami hanya jadi penonton, tapi biarkan kami boleh ambil bagian dalam lawatan Pentakosta ketiga. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita mau angkat tangan kita kedangkan untuk gembala kita yang terkasih di tempat ini, Bapak Pendeta Williar Kauntu. Bapak, siang hari ini kami bersyukur Engkau memberikan gembala yang baik buat setiap kami. Biarkan pengurapan yang dari surga boleh turun atas hamba-Mu setiap hari baru, setiap hari baru. Bahkan Tuhan berikan, bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Ketika hamba-Mu menyembah, memuliakan nama Tuhan. Acara Worship Williar kami tahu ini bukan program manusia, tapi Tuhan yang menyatakannya buat hamba-Mu. Dan kami percaya ketika kami semua mengikutinya, maka ada pemulihan Tuhan yang terjadi. Tuhan bergerak ketika kami memuji, menyembah Tuhan. Ketika satu tujuan kami meninggikan Engkau, maka setiap apapun yang kami hadapi, kami cakap menanggungnya. Bahkan kami mau berkata, kami yang sakit kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat kami terima kelegaan. Bahkan kami yang sedang menghadapi jalan buntu, kami mendapatkan pengharapan dan ide-ide yang baru dari Roh Kudus sendiri. Terus Tuhan, jagai hamba-Mu ini bersama dengan Ibu Maulin, berikan kekuatan dari surga. Kesehatan kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pengurapan seperti Kaleb, sekalipun usia mereka bertambah, tapi mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dan mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan finish strong, finish well di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu, kami siap memuji menyembah Engkau. Mari terus Roh Kudus mengalir di tengah kami, bekerja di antara kami. Kami percaya ada kelepasan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, dan ada sorak-sorai yang Tuhan akan nyatakan buat umat-Mu di tempat ini pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan syafaat kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan banyak berbicara kepada saya tentang mujizat. Karena itu saya tangkap ini menjadi pesan Tuhan yang kuat. Tuhan berkata gini, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, mungkin ada hal dalam hidup kita berhasil pada satu sisi. Ada satu sisi dalam hidup kita yang mungkin saudara melihat, aduh saya kayaknya gak bisa nih. Saya gak mungkin. Kayaknya cuma mujizat yang bisa. Saya beritahu saudara, kalau saudara ngomong cuma mujizat, saya cuma beritahu saudara, ya itu cuma Tuhan yang bisa buat dalam hidup. Manusia gak bisa buat. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara di luar pikiran manusia. Karena itu saudara, mari saya mau mengajak kita membaca, merenungkan dari 1 Raja-Raja 17. Satu kisah yang indah sekali. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Mungkin saudara sudah pernah dengar kisah ini. Kisah tentang Nabi Elia. Ketika kelaparan yang besar terjadi, Nabi Elia sempat di Sungai Kerit dipelihara oleh burung gagak yang kirim makanan, ya, kirim roti, kirim daging, luar biasa saudara. Ya, burung gagak makan daging tapi bisa kirim roti, itu kan satu keajaiban. Ya, dia makan daging tapi dia bisa sisain dagingnya buat Elia, itu juga mujizat. Dan setelah Sungai Kerit itu kering, airnya hampir kering, Tuhan berkata kepada Elia, Elia kamu sekarang pergi ke daerah Sarfat. Di situ nanti ada seorang janda yang aku sudah siapkan untuk memelihara kamu. Elia pikir siapa ini ya? Kita baca mulai ayat yang ke-10. 3, 4. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya,
cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, saya ulangi, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Ini kata Elia. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita pernah dengar kisah tentang Elia. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Elia. Tapi mungkin dalam benak kita, ya itu kan kisah dulu ya Elia ya. Tapi apakah masih berlaku sampai sekarang? Saya cuma katakan saudara, janji Tuhan masih berlaku. Firman Tuhan masih berlaku. Kesaksian-kesaksian perbuatan Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Saya sempat ke beberapa daerah, saya ketemu orang-orang yang memberikan kesaksian bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan. Rasanya udah mau habis, tapi kok tiba-tiba gak habis-habis. Rasanya udah habis, berasnya udah habis, tapi tiba-tiba kok bisa ada lagi. Kok bisa ada lagi? Dari mana gak tahu. Beberapa rekan dalam satu pelayanan memberikan kacamata gratis. Wah luar biasa ya, dibagi-bagiin orang banyak banget. Mereka udah bingung, gimana gak akan cukup nih, gak akan cukup nih. Karena yang datang tiba-tiba banyak sekali. Udah mereka cuma bawa satu karung ini gak akan cukup. Bagi, dikeluarin. Terus ini udah habis, enggak masih ada nih, masih ada. Terus mereka bingung. Tadi rasanya bawanya segini, orangnya segini banyak. Kenapa gak habis-habis? Mereka bilang ini mujizat. Saya beritahu saudara, Tuhan masih buat mujizat. Dialah miracle maker. Dan dia dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika Elia sampai di kota Sarfat, dia lihat seorang wanita, seorang janda yang Tuhan mungkin mention. Saya gak tahu Tuhan kasih lihat mukanya enggak dalam mimpi begitu ya. Tapi waktu lihat perempuan ini mengut kayu api, saya percaya secara manusia Elia pikir kok Tuhan pakai yang model gini ya. Kayaknya sih enggak kelas ya. Kadang-kadang saudara saya beritahu kalau Tuhan mau pakai memberkati hidup saudara, caranya Tuhan itu enggak masuk pikiran kita. Kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan mau nolong saya, Tuhan pakai cara ini. Oh kalau Tuhan mau berkati saya, Tuhan pasti pakai orang-orang ini. Jujur saya mau katakan pada saudara, dalam pengalaman saya. Ketika Tuhan mau bekerja sesuatu, mungkin pemikiran saya berpikir, oh saya punya teman-teman yang hebat-hebat nih. Oh mereka nih pasti nih yang mau dipakai, nih bisa nih. Enggak loh saudara. Yang Tuhan pakai itu orang yang saya enggak pernah duga. Selalu kalau Tuhan mau pakai itu yang saya enggak pernah pikirkan. Saya enggak pernah duga kayak gimana gitu. Tapi saya mau beritahu saudara, demikianlah cara Tuhan. Tuhan itu tidak memakai dengan cara pemikiran kita manusia. Beda jalan Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu terbuka selalu terhadap rencana Tuhan. Demikian Elia. Elia terbuka ketika dia melihat perempuan ini. Oh ini
Ya udah, sekarang saya mulai coba bangun komunikasi. Dia tegur, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Ya, sedikit air. Kan mungkin udah haus, air udah makin habis. Perempuan dipikir air masih ada, boleh deh sedikit deh, sharing deh. Dia bagi. Tapi begitu dia minta roti, perempuan ini langsung ya di situ dia sampaikan keadaannya yang udah desperate. Keadaan yang sudah sedemikian memprihatinkan. Saya nggak punya roti. Ini saya lagi ngumpulin kayu api. Saya cuma punya roti segenggam dan juga sedikit minyak dalam buli-buli. Saya pulang mau masak bikin roti. Saya sama anak saya akan makan the last meal today. Makanan terakhir sesudah itu kami akan mati. Elia justru dibawa kepada situasi ini. Tuhan janji mau pelihara. Kok yang pelihara saya yang udah mau mati nih? Yang udah sekarat, udah tinggal mungkin makanan terakhir yang bisa dia makan. Gimana Tuhan bisa pelihara? Saudara, ini yang saya mau katakan. Kita jangan pernah bergantung kepada manusia. Bergantung kepada janji Tuhan. Selalu pegangnya janji Tuhan. Saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, yang namanya iman itu adalah mempercayai janji firman Tuhan. Iman itu mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Iman itu bukan mempercayai sekedar karena ada kesaksian orang lain. Oh dia bisa tuh, gue juga pasti bisa lah. Tapi kalau belum ada bukti gak mungkin kita bisa percaya. Mana mungkin. Tunggu gue kalau lihat ada contoh dulu lah. Kalau ada contoh baru deh gue percaya. Oh iya itu pernah ada. Oh Tuhan bisa. Saudara perhatikan di Alkitab tiap kali Tuhan Yesus buat mujizat. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia rubah air menjadi anggur. Orang semua tercengang, mana pernah kayak gini. Pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu the first time. Orang bingung. Tuhan Yesus cuma ngomong, tiba-tiba orang mati bangkit. Saudara, Tuhan Yesus melakukan mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, orang kagum, wah luar biasa. Tapi waktu Tuhan Yesus perintahkan Lazarus untuk keluar dari kuburnya, orang-orang sekitar itu bilang, orang sakit sih dia biasa sembuhin, mana mungkin orang mati udah 4 hari. Tiba-tiba bangkit. Saudara, kadang-kadang pemikiran kita, paradigma kita hanya kepada apa yang kita tahu. Padahal Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Karena itu jangan batasi Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Saudara, kemudian dia berkata kepada perempuan ini, ya udah kamu bikin aja. Tapi bikin dulu buat saya sedikit aja. Kasih buat saya. Nanti baru kamu bikin buat kamu dan anakmu. Itu cuma tanda bahwa wanita ini percaya dan memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Beri dulu. Kamu berikan dulu, nanti kamu akan diberkati. Saudara, ada satu pesan yang saya mau katakan. Melalui kisah ini. Elia berkata kepada perempuan ini, kamu jangan takut. Minyak ataupun dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, saya mau beritahu, tidak akan habis. Orang bilang tentang saudara, habis deh dia, habis deh bisnis dia. Udah gak mungkin dia bisa bangkit lagi, habis deh dia pokoknya. Habis, manusia boleh bilang habis. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, engkau tidak akan habis. Yang percaya katakan amin. Gak akan habis. Garis bawahi kalimat ini menjadi pesan. Saya tahu ini pesan buat saya, pesan buat saudara. Engkau tidak akan habis kalau engkau percaya akan janji firman Tuhan. Dan saudara dikatakan buli-buli, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Kalau aku kasih nih, kalau aku kasih dulu pemberianku ini untuk hamba Tuhan ini, Elia. Kalau aku kasih ini untuk pekerjaan Tuhan dulu, wah gue habis.
Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bilang gini, nggak akan habis. Tapi kalau dia balik, enggak lah, gue udah habis, udah cuma makan ini aja, udah tinggal terakhir nih kami. Maaf ya. Habis beneran. Habis beneran pasti. Tapi karena dia lakukan apa yang diperintahkan, maka dia diberkati. Dan benar, dikatakan tadi, tidak pernah habis. Saudara, pesan ini Tuhan taruh di hati saya, itu disampaikan. Belakangan ini saya banyak sekali di DM dari jemaat secara online yang kasih tahu saya, Pak, pastor saya nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Saya udah di titik terendah dalam hidup saya. Bahkan ada yang sempat DM sama saya, pastor saya udah mau bunuh diri. Karena saya udah malu, segala macam. Saya cuma bilang, tetap percaya, tetap menyembah. Pastor, saya mesti bikin apa? Saya cuma jawab singkat, saya juga nggak tahu. Ya emang gua nggak tahu, lu mesti ngapain. Yang saya kasih tahu cuma ini, keep on believing and keep on worshiping. Tetap percaya, tetap nyembah Tuhan. Nanti lihat Tuhan buka pintu dengan cara yang ajaib. Jangan bergantung saya mah siapa? Saya cuma doain saudara. Saya sepakat dengan saudara. Lalu saudara, beberapa waktu kemudian tiba-tiba kesaksian mulai datang. Pastor saya yang didoain lalu. Saya ngalami mujizat ini, saya ngalami mujizat ini. Saya tahu itu Tuhan, bukan saya. Tuhan itu membela setiap perkataan firman-Nya. Karena itu kita percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya melewati banyak proses dalam kehidupan, dalam pelayanan, gak mudah. Sampai satu hari tahun 2009, Tuhan menyuruh saya, kamu buka gereja. Dulu saya pelayanan macam-macam, saya pelayanan dalam praise and worship dan semua. Tapi mulai 2009 Tuhan bilang kamu buka gereja. Saya pikir buka gereja di mana? Waktu itu saya lagi ada meeting di Plaza Indonesia. Saya mungkin pernah cerita, sebagian saudara sudah tahu. Tiba-tiba Tuhan bilang kamu buka gereja di sini. Wah, saya bilang Tuhan ini main-main nih, iseng nih. Buka gereja di Plaza Indonesia, emangnya gampang. Saya cek-cek ada ruangan nggak ada. Lalu saya deal dengan ada seorang yang memang saya kenal. Bisa aja sih kalau bikin di Plaza Indonesia, tapi you mesti bikin kayak function room gitu. Lalu pakai, hari biasa bisa pakai. Tapi nggak ada tuh yang sewa hari minggu doang. Pokoknya kamu sebagai tenant. Oke, saya doa keliling sampai Tuhan tunjukkan tempat ini. Dan waktu mau jalan, saya pikir ini duitnya dari mana? Jemaat ada masih kecil tapi anak-anak muda. Gak ada konglomerat. Siapa yang mau bayarin? Lalu Tuhan bilang, kamu buka gereja sini. Saudara, itu 2009. Saya kalau cerita panjang, tapi saya cuma bilang sama saudara, kalau kita ada hari ini, dari 2009 sampai hari ini, sudah hampir 16 tahun. Saudara. Itu saya mau katakan apa yang firman Tuhan bilang, kamu gak akan habis. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bagi saudara yang tahu, Plaza Indonesia mall paling mahal di Indonesia. Saudara bisa bayangkan per meter square-nya ini berapa? Saya ingat ketika tahun lalu, pihak Plaza Indonesia menemui saya dan berkata, Pak Pendeta, kita gak bisa terusin lagi di atas. Karena ini area komersial, kita punya planning dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, mereka tuh baik. Mereka katakan, kita mau Pak Pendeta pokoknya tetap ada di sini. Jadi mereka cari alternatif dan kita dapat di P2. Saya sudah sampaikan kepada jemaat, terus doakan, kita akan pindah. Ya, kita mulai bangun ya di area parkir P2. Dan saudara, wah luar biasa, jemaat juga nabur. Yang setia menabur, puji Tuhan, saya bersuka cita. Ya, kita mencoba untuk membangun semampunya hanya dengan minta mujizat, tiap hari minta mujizat. Beberapa jemaat mulai tanya, Pak Pendeta kok gak selesai-selesai ya? Saya tiap kali itu, ini tekanan pressure yang paling berat hari-hari ini buat saya. Kok gak selesai-selesai Pak Pendeta? Ya memang gak gampang. Kita pertama dikasih grace period supaya ini bisa selesai. Tapi kan membangun itu tidak mudah. Saya cuma minta mujizat terus dari Tuhan. Saudara,
begitu berbagai masalah muncul, masalah dengan kontraktor, masalah dengan pihak pelayanan Indonesia, ada macam-macam saudara, detail kalau mau diceritakan. Mundur. Grace period lewat. Apa yang terjadi? Justru makin berat. Kenapa? Tiap bulan mesti bayar 2 tempat. Ya, kita masih bisa beribadah, puji Tuhan. Tapi bayar. Tapi di bawah udah bayar juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, memang puji Tuhan. Ada jemaat yang setia menabur, tapi saudara itu boleh dikatakan kadang-kadang, wah itu udah seperti nguap aja karena untuk bayar sewa. Pembangunan bagaimana? Saudara, itu yang terjadi. Saya bergumul hari-hari ini. Saya termasuk yang jarang tuh minta sama jemaat. Tapi saudara, saya ingat minggu yang lalu waktu saya berdoa, Tuhan bilang, kamu menghalangi berkat aku. Waduh. Saya bilang kan Tuhan bilang Tuhan yang akan membangun. Saya selalu doanya begitu karena firman yang saya dapat itu. Aku akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Karena Tuhan taruh kamu bangun pondok Daud. A place of worship. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Untuk mempersiapkan generasi penyembah. Itu cuma visi yang Tuhan taruh di hati saya. Saya mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi waktu Tuhan bilang Tuhan membangunnya, ya thank you Tuhan, Tuhan yang bangun. Saya tenang-tenang aja. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan gini, aku kepala gereja. Tubuh Kristus itu, gereja Tuhan itu tubuh Kristus. Aku akan menyiapkan. Tapi aku mau pakai tubuh Kristusnya ini. Umatku. Itu yang aku pakai untuk membangun. Oh, saya kaget. Oh, jadi yang bangun sama-sama? Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, lah kita ini tubuhnya. Kita yang membangun. Tapi dari mana? Dari Tuhan. Artinya gini, kalau Tuhan mau pakai saudara untuk membangun, Tuhan akan menyediakan buat saudara. Belum ada yang amin. Mau dipakai jadi salurannya Tuhan? Oh haleluya. Tuhan itu mau memberkati. Dan yang dipakai itu saudara dan saya. Mulai bangun. Setiap kali ini istilahnya kerannya dilepas, saya percaya Tuhan salurkan lagi buat saudara lebih banyak. Ini yang saya dapat. Kalau saya menghalangi saudara, itu saya menghalangi berkat Tuhan buat saudara. Sudah lama saya menguji ini, benar gak ini dari Tuhan? Tapi Tuhan bilang, iya kamu sampaikan. Saudara, kita memasuki bulan terakhir, boleh saya katakan ini bulan Juli. Ini adalah deadline terakhir kita harus menyelesaikan. Saudara, buat saya tidak mudah. Saya terus berdoa, saya percaya Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapinya. Ya, saya lihat wajahnya jemaat pada tegang semua. Wah, Pak Wheeler mau ngomong apa lagi nih? Saya cuma mau berkata kepada saudara, Tuhan akan buat mujizat buat saudara. Bisa katakan amin, mujizatnya itu buat saudara. Tapi buat saya juga. Ya, saya nabur, saya pasti diberkati. Saudara, mari. Saya rindu supaya setiap kita tuh diberkati Tuhan. Karena itu belakangan saya sering menyanyikan nyanyian ini. Tiap kali saya lagi, sehari bisa berapa kali saya cuma sama Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Ku tetap percaya, ku tetap menyembah. Itu yang terus saya katakan. Saya percaya kalau Tuhan yang bangun, Tuhan pasti menyelesaikan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Makasih Tuhan, layakkan kami semua. Boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Tuhan hendak memberkati setiap kami melalui perjamuan kudus. Karena itu layakkan kami. Sucikan hati pikiran kami. Supaya tertuju hanya kepadamu Tuhan. Dan kami mau melalui perjamuan kudus ini. Hidup kami dibaharui Tuhan. Makasih Bapa. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan iman. Artinya sudah percaya bahwa bukan sekedar makan roti dan minum anggur. Tapi dengan iman kita percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus. Saudara, waktu kita makan roti ini, imani.
tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Terima itu dalam nama Yesus. Dan waktu sudah minum anggur, percaya firman Tuhan berkata, oleh darah Yesus kamu disucikan. Dan kamu beroleh hidup yang kekal. Demikianlah digenapi atas setiap kami. Tuhan terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, mari angkat ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabba Syakara laba 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 laba. Oh rabaya 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 rabaya. Inarana mayara lama 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 lama. Tuhan, aku berdoa setiap umat-Mu. Mereka hari-hari akan melihat apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang Kau taruh hamba-Mu perkatakan mujizat itu dialami. Tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Abah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ucapkan syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan amin. Amin. Sebelum duduk bilang gini kanan kiri, kalau orang lain ditolong, kamu juga ditolong Tuhan. Haleluya. Kasih anugerah damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda pasti ditolong Tuhan. God bless you all.